Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu Ella dalam pelajaran PAI. Materi kita kali ini di tema yang ke-6 adalah hidup mulia dengan bersyukur dan bersikap peduli terhadap sesama. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus bersikap saling menolong. Sikap saling menolong itu merupakan sikap peduli terhadap sesama. Jika tidak ada sikap peduli, maka tidak akan ada sikap saling menolong. Sikap saling menolong juga merupakan bentuk sikap bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap peduli terhadap sesama. Peduli artinya memerhatikan. Sesama artinya makhluk hidup. Peduli terhadap sesama artinya memerhatikan sesama makhluk hidup yang kekurangan atau yang membutuhkan perhatian. Tujuan sikap peduli terhadap sesama adalah untuk membantu meringankan beban sesama makhluk hidup. Peduli terhadap sesama juga menumbuhkan sikap saling menolong antar sesama. Seperti teman-teman lihat pada contoh gambar ini, adalah menolong teman yang terjatuh merupakan contoh sikap peduli kepada sesama. Selanjutnya, menerapkan sikap peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap peduli terhadap sesama bisa kita mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Di antaranya adalah ketika ada teman terjatuh, kita membantunya untuk bangun. Ketika ada teman yang tidak mempunyai bekal, kita mau berbagi bekal dengannya. Ketika ada teman yang tidak membawa pensil atau penghapus, kita mau meminjaminya. Ketika ada teman yang bersedih karena suatu hal, kita mau menghiburnya. Dan ketika ada teman atau tetangga kita yang kekurangan, kita mau membantunya. Contoh gambar tentang sikap peduli kepada sesama diantaranya adalah seperti ini teman-teman. Menjenguk teman yang sedang sakit, lalu meminjamkan pensil atau penghapus kepada teman, menghibur teman yang sedang bersedih, membantu orang buta menyeberang jalan. Itu adalah contoh sikap peduli. Selanjutnya, sikap peduli terhadap sesama sebagai penerapan dari surat Al-Kautsar. Teman-teman masih ingat Al-Quran surat Al-Kautsar? Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Maka dirikanlah sholat karena Allah dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terkutuk. Ya teman-teman, dalam surat Al-Kautsar dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepadanya dengan cara melaksanakan sholat dan berkurban. Berkurban dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dengan menyembelih hewan ternak. Lalu selanjutnya, peduli terhadap sesama bisa diwujudkan dengan banyak caranya. Di antaranya adalah membantu dengan materi seperti uang atau harta yang lain. Seperti contohnya itu bersedekah atau menyantuni fakir miskin.
Lalu yang kedua, membantu dengan pengaruh dan kedudukan. Seperti contohnya ketua kelas menjaga temannya yang suka diolok-olok oleh temannya yang lain. Yang ketiga, membantu dengan fisik dan tenaga, seperti membantu guru membawa buku karena gurunya tersebut keberatan membawanya. Lalu membantu dengan menghibur atau memberi nasihat, seperti menghibur teman yang sedang bersedih atau mengingatkan teman agar tidak bolos sekolah. Terus membantu dengan mendoakan, seperti mendoakan teman yang akan melakukan perjalanan jauh agar diberi keselamatan dan kesehatan. Oke, atau membantu teman yang sedang sakit agar lekas, mendoakan teman yang sedang sakit agar lekas sembuh. Nah, itu tadi contohnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambarnya, memberi sumbangan kepada fakir miskin merupakan sikap peduli. Oke, sikap bersyukur. Selanjutnya kita akan membahas sikap bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada hambanya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, firman Allah yang menerangkan tentang bersyukur kepada Allah terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, selanjutnya teman-teman, nikmat Allah itu yang ada pada diri kita diantaranya. Nah, Allah memberi kita mata. Dengan mata kita bisa melihat pemandangan yang indah. Lalu Allah memberi kita telinga. Dengan telinga kita bisa mendengar nasihat orang tua dan guru. Lalu Allah memberi kita mulut. Dengan mulut kita bisa berbicara dengan teman-teman kita atau dengan orang lain. Lalu Allah memberi kita tangan. Dengan tangan kita bisa menolong orang lain. Menerapkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari sebagai penerapan dari surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu, maka pasti azabku sangat berat. Selanjutnya teman-teman, contoh sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Nih bisa teman-teman lihat pada gambar di sini, berbagi dengan orang yang tidak mampu, melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, menolong teman yang terjatuh, atau juga bersyukur kepada Allah bisa dilaksanakan dengan sujud syukur. Nah, selanjutnya cara bersyukur kepada Allah itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu hati merasa senang atas nikmat dari Allah. Orang yang diberi nikmat oleh Allah hatinya merasa senang, apapun jenis nikmat itu selalu disyukuri. Lalu yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji kebesaran Allah karena telah memberikan nikmat yang banyak. Orang yang telah menerima nikmat dari Allah selain merasa senang juga mengucapkan terima kasih. Berterima kasih itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atau dengan sujud syukur.
Lalu yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu memanfaatkan nikmat yang diperoleh itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Misalnya contohnya mempunyai tubuh yang lengkap dan sempurna, digunakan untuk beribadah kepada Allah atau menolong orang yang butuh pertolongan. Atau yang kedua, mempunyai harta, digunakan untuk harta tersebut menyantuni orang yang tidak mampu. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan Ibu tentang sikap peduli terhadap sesama dan sikap bersyukur. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.